Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Aulia dari kelas 10 IPS 1. Di video kali ini saya akan membahas kepada teman-teman mengenai faktor-faktor keberhasilan wirausahawan di bidang kerajinan. Nah, wirausahawan yang akan saya bahas kisahnya di sini, yang akan saya ambil pelajaran dari sini adalah seorang wanita dari Malang bernama Ibu Dewi Tanjung Sari, yang mana beliau ini berhasil menyulap daun-daun kering yang tidak memiliki nilai menjadi karya-karya yang memiliki nilai estetika dan bernilai tinggi. Tapi sebelum mulai pembahasan itu, saya mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya memang di semester 1 sebelum ini, guru mata pelajaran Praktek dan Kewirausahaan telah menugaskan murid-murid ini kami untuk membuat makalah mengenai wirausahawan di bidang kerajinan, kisah sukses mereka begitu, beserta pembelajaran bisa kita ambil dari kisah sukses mereka ini. Nah, jadi yang mau saya kasih tahu adalah saya bikin video ini itu berdasarkan makalah yang telah saya buat di semester 1 sebelumnya. Saya sudah taruh linknya di bawah untuk bisa teman-teman baca, tapi tentunya makalah yang saya buat itu juga bersumber dari artikel-artikel yang ada di Google. Jadi teman-teman boleh baca juga sumber-sumber tersebut supaya lebih mengetahui kisah dari Ibu Dewi Tanjung Sari ini dan pembelajaran bisa diambil dari kisah inspiratif beliau. Oke? Kayak gitu, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Apa aja sih yang membuat Ibu Dewi Tanjung Sari ini bisa meraih kesuksesannya dalam berwirausaha? Yang pertama, beliau ini memiliki kegigihan yang tinggi. Kalau teman-teman baca kisahnya, beliau bukan lahir dari keluarga yang berkecukupan. Beliau yatim sejak kecil. Harus berjuang keras demi sesuap nasi. Tapi meskipun begitu, beliau tidak menyerah dalam pendidikan. Bahkan kalau teman-teman baca, beliau ini berhasil menyelesaikan pendidikan diploma di Universitas Brawijaya. Itu satu. Dan kalau teman-teman ulik lagi ceritanya juga, beliau ini gigih dalam menjalankan bisnisnya. Bisnisnya pasang surut, pasti ada ujiannya lah. Tapi beliau ini tetap gigih mempertahankan bisnisnya. Itu satu. Yang kedua adalah kreativitas. Ada nggak sih yang kepikiran orang daun yang nggak ada bergunanya gitu loh, yang nggak ada nilainya, yang biasa disapuin sama bapak-bapak di jalan terus kayak dibuang, dibakar, bisa disulap menjadi karya-karya yang sangat cantik gitu loh. Ada nggak sih yang kepikiran Ibu Dewi Tanjung Sari dengan kreativitasnya yang tinggi dan tangan-tangannya yang mampu menyulap daun-daun tidak bernilai itu yang menjadi faktor utama kesuksesan beliau. Itu yang kedua, oke. Yang ketiga adalah keberanian untuk memulai. Kalian bayangkan dengan modal cuma 50.000 doang, beliau berhasil mengembangkan usahanya sampai sebegini besar. Cuma modal 50.000 loh. 50.000. Can you imagine that? It's crazy, you know. But then, back again, Ibu Dewi Tanjung Sari ini berani untuk memulai. Beliau berani untuk memulai bisnis. Beliau berani untuk berkarya, sehingga itulah yang membawa beliau sampai ke titik ini. Itu. Kemudian yang keempat adalah kepercayaan dirian beliau. Beliau percaya bahwa beliau bisa membuat karya ini, dan karya ini tuh memiliki potensi yang besar untuk, ya itulah. Jadi, pada intinya, beliau itu percaya bahwa beliau bisa menghasilkan karya yang memiliki nilai estetika, dan karya-karya ini mampu memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Intinya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kepandaian mengatur strategi bisnis. Tentu saja ini harus dimiliki semua wirausahawan. Kejadian krisis global di tahun 2008-2009 itu membuat bisnisnya surut. Tentu saja. Tapi beliau yang pandai-pandai mengatur strategi bisnisnya, ini gimana caranya bisa saya bangkit dari keterpurukan ini, itu yang bikin beliau berhasil sampai sekarang. Bayangkan aja kalau beliau nggak bisa mengatur strategi bisnisnya, kalau beliau nggak bisa maju dari keterpurukannya itu, gimana bisa
beliau bisa sukses sampai sekarang? Gimana bisa bahkan kisah beliau bisa saya bahas sekarang? Atau diangkat di makalah saya, atau diangkat di artikel-artikel di Google. Benar kan? Jadi itu. Karena beliau pandai mengatur strategi bisnisnya untuk bangkit dari keterpurukannya, itu yang membawa beliau sukses sampai sekarang. Dan yang terakhir adalah sikap pantang menyerah beliau. Beliau pantang menyerah dalam menjalankan bisnisnya. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya, poin yang kelima tadi. Beliau yang pantang menyerah, beliau yang gak mau nyerah. Saya masih tetap harus menjalankan bisnis ini. Saya percaya bahwa bisnis ini memiliki potensi yang besar yang harus saya kembangkan. Itu yang membuat beliau bisa bangkit dan sukses. Itu. Usaha membuahkan hasil kan? Nah, itu. Makanya sampai sekarang kita bisa melihat kesuksesan beliau ya karena beliau tidak pantang menyerah gitu. Bayangkan kalau beliau menyerah, mungkin kita tidak akan mengenal Ibu Dewi Tanjungsari, kita tidak akan membahasnya di artikel-artikel di Google, kita tidak akan menemukan namanya di Google. Seperti itu. Itu sebenarnya poin-poin utama yang kelihatan jelas banget, yang menonjol gitu yang bisa kita dapatkan. Sebenarnya masih ada poin-poin lain, masih banyak yang mungkin bisa teman-teman temukan di kisah-kisah beliau yang diangkat di Google, di artikel-artikel di Google, atau yang bisa teman-teman juga baca di makalah. Makalahnya sudah saya taruh di linknya sudah saya taruh di description box. Intinya begitu. Semoga dengan saya membahas kesuksesan beliau di bidang kerajinan ini, teman-teman bisa membangkitkan jiwa kewirausahaan, semangat jiwa kewirausahaan teman-teman. Ini loh yang harus saya tumbuhkan dalam diri saya untuk menjadi wirausahawan yang sukses seperti Ibu Dewi Tanjungsari. Seperti itu kira-kira. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.